Shalom. Shalom. Segera kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk mulai memberi yang terbaik, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
dosa, kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Sebab hanya Dia Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walaupun semua berdosa. Tiada yang Kau tetap. Cepat saja sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus akan kedua tangan-Mu. Sungguh hanya Engkau Tuhan, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Amin. Tiada yang lain. Sungguh hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Amin. Kau tetap Allah dalam hidup kami, Yesus. Amin. Sama-sama ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Engkau. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walaupun semua bergoncang, semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, tetap. Oh, Kau tetap Allah, tetap Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sembahlah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Kaulah Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau tetap Allah, walau bumi bergoncang, Kau tetap Allah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Syukur Kau tetap Allah kami. Kau Allah yang dahsyat di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau tetap Allah di dalam hidup kami. Oh, oh, oh.
Tuhan, Engkau yang layak kami agungkan. Kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita. Kita mau percaya bersama, katakan Shalom. Apakah Bapak Saudara bersuka cita pada hari ini? Haleluya. Untuk itu mari lihat kiri kananmu, berikan senyummu walaupun tidak kelihatan tapi terpancar dari mata kita. Haleluya. Dan katakan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Siap bersuka cita memuji Tuhan? Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu bersuka di depanku, sambil menceritakan kasihku. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Muliakan Dia dengan segenap hatimu dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu bersuka di depanmu, sambil menceritakan kabar ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih jemaat saja katakan Engkau baik. Engkau baik. Amin. Engkau baik, sangat baik. Sama-sama katakan Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah, kasih setiamu tak pernah berubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari lihat kiri kananmu, katakan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupku. Haleluya. Bukti kasih setia Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Dia Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Puji Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, katakan dengan iman, kita jadi lebih dari. Oh, kita jadi lebih dari pemenang, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kami Tuhan menjadi umat lebih dari pemenang, sebab Engkau Tuhan penyelamat kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, dan Engkaulah perlindungan kami Tuhan selama-lamanya. Amin. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segala.
biarlah Engkau Tuhan, Allah Immanuel, yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan di setiap langkah kami. Haleluya. Nah, saudara, saya merenungkan banyak perkara yang di rumah sakit, dan saya mau sharing tentang satu hal yang mungkin, yang bukan mungkin ya, ini sangat berguna bagi kita, yaitu tentang malaikat. Tentang malaikat. Saudara, sayangnya orang Kristen itu lebih banyak percaya pada setan daripada malaikat. Kalau saya tanya, Anda percaya malaikat? Ya kalau ngomong nggak percaya kok nggak enak ya. Tapi kalau saya berkata, Mas, ada setan. Kita mau, mana. Kita ini lebih percaya pada setan daripada pada malaikat. Ya. Kalau ditanya percaya sama Tuhan, ya pasti percaya semua. Ya. Nggak mungkin nggak percaya. Karena setan pun percaya pada Tuhan dan mereka gemetar. Kita aja nggak gemetar kalau di hadapan Tuhan. Setan gemetar. Nah saudara, setan itu lebih dipercaya daripada malaikat. Apalagi film-film di Indonesia ini luar biasa sekali ya. Judul-judulnya benar-benar menegangkan dan itu selalu penuh dengan penonton. Ya, saya ketawa juga ada judul film Indonesia, judulnya Kuntilanak Kesurupan. Sudah kuntilanak, dia kesurupan pula. Jadi, dan itu ya tentunya saya nggak melihat ya, saudara. Ini kuntilanak kesurupan, ngapain ditonton? Tapi kita ini lebih menaruh percaya, bukan percaya ini, tapi keberadaan setan itu kita lebih percaya daripada keberadaan malaikat. Padahal malaikat itu disediakan Tuhan buat kita. Tapi kita tidak pernah mengerti. Dan buru-buru mengerti, percaya aja enggak. Dikiranya malaikat itu cuma bacaan di Alkitab. Tapi hari ini mari kita beberapa fakta yang kita mau belajar tentang malaikat. Dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan pelayanan malaikat supaya kita sebagai orang percaya itu benar-benar bisa mengalami. Ya, saudara, malaikat ini praktek sederhananya aja, praktek sederhananya. Saya sering kalau ke mall gitu ya, saudara, mau parkir kan susah. Ya, mau parkir susah. Saya berdoa, malaikat Tuhan, saya anak Tuhan, saya anak raja. Tolong sediakan parkir. Saudara, itu bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Begitu saya berdoa gitu, ya, ada orang yang titit, mobilnya nyala, saya tunggu dapat parkir. Itu bukan kebetulan. Kalau kebetulan itu sekali, tapi kalau berkali-kali saya merasakan pelayanan malaikat. Beberapa tahun yang lalu saya lupa, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau lebih, saya kurang tahu tahun pastinya. Kami sering ke Semarang untuk mengikuti ibadah di Semarang, dan biasanya naik mobil. Masih belum ada tol yang enak ini, masih berjuang kita di. Dan sekali waktu, ketika pulangnya, saya benar-benar ngantuk, saudara. Benar-benar ngantuk. Nah, karena anak-anak masih kecil, yang bisa setir mobil cuma saya dan anak-anak saya, dan ada mbak dan salah satu guru anak saya.
sampai pulangnya sampai di Cikampek, sudah sampai di Cikampek, di tol Cikampek itu. Kami berhenti makan, beli makanan. Saya sudah nggak kuat. Mata saya sudah seperti ada lemnya. Bener-bener saya nggak kuat. Saya ngomong sama istri saya, aku bener-bener ngantuk. Kamu nyetir bisa nggak? Ngantuk nggak kamu? Enggak. Serius nggak ngantuk? Enggak. Kamu tidur aja, tidur. Udah saya di sebelahnya, istri saya setir. Saya nggak berapa detik itu udah hilang saya. Tapi tiba-tiba itu saya itu terbangun. Begitu terbangun, saya melihat istri saya setir, sama-sama tidur. Saya, "Mah, kamu kok tidur?" Dia berkata, "Wah, sorry," katanya. Loh, ini bukan masalah sorry ini. Ini kejadian benar. Saya nggak tahu itu berapa lama dia tertidur. Coba, kalau yang nggak malaikat yang nyetir siapa? Dan itu di tol, saudara. 80 kilo, saya nggak tahu berapa kilo, saya sudah nggak sempat. Pokoknya di tol Cikampek. Dan saya tidur, istri saya sama-sama tidur. Wah, sorry, katanya. Ini pengalaman luar biasa. Setelah itu ngantuk saya sama sekali tercabut dan saya nyetir sampai di rumah dengan selamat. Sampai di rumah baru saya tidur. Saudara, itu ada anak-anak masih kecil, 3 anak, sama ada mbak, sama ada 1 orang guru. Saudara, itu benar-benar mengerikan, saudara. Kalau enggak Tuhan kirim malaikat, siapa? Terus begitu kita mengerti malaikat itu ada atau enggak? Dan bagaimana? Kebenarannya menurut firman Tuhan seperti apa? Nah, ada orang yang berdoa begini, ya enggak salah sih, cuman saya agak terganggu aja kalau ada orang, "Tuhan, saya mau pergi, tolong jagain rumah saya." Aduh, masa Tuhan saya seperti satpam gitu ya, suruh jaga, ya dengan segala hormat, bukan merendahkan petugas security, tapi kan Tuhan masa jagain rumah, ya kan? Jadi sebenarnya yang benar, itu kita mengaktifkan pelayan malaikat untuk menjagain rumah. Yang benar demikian. Tapi ya nggak apa-apa, Tuhan nggak marah kok. Cuman saya aja nggak enak kalau dengar orang jagain rumah saya. Dalam nama Tuhan, Tuhan engkau jagain mobil. Mobil saya mau parkir, jangan sampai dibaret orang, jagain Tuhan. Saudara, saya kok agak sensitif dengarnya begitu ya. Sebaiknya kita mengaktifkan pelayanan malaikat. Baik, kita buka beberapa ayat Alkitab ya, saudara. Saudara, fakta-fakta tentang malaikat itu tercatat di dalam Alkitab itu 108 kali di Perjanjian Lama dan 165 kali di Perjanjian Baru. Kata-kata malaikat. Ya, totalnya berapa itu? 200 lebih, 273 kali disebut di dalam Alkitab. Berarti malaikat itu ada atau enggak? Kalau Anda enggak percaya malaikat itu ada, mungkin kita perlu baptis ulang kali, Pak. So, malaikat itu ada disediakan oleh Tuhan untuk kita. Untuk Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. 13, 21, 22. Keluaran 13, 21, 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam
dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, memang Alkitab mencatat Tuhan berjalan di depan mereka. Tapi coba mari bandingkan dengan Wahyu pasal 10 ayat 1. Mohon maaf, banyak buka Alkitab ya. Wahyu pasal 10 ayat 1. Wahyu 10 ayat 1 dikatakan, dan aku, ini penglihatan Yohanes ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi, ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara, ini malaikat. Jangan-jangan tiang api dan tiang awan yang disediakan oleh Tuhan menyertai bangsa Israel itu adalah malaikat. Bangsa Israel melihat nggak? Melihat. Karena malaikat ini, masalahnya ini dunia alam roh, saudara. Meskipun setan juga di dunia alam roh. Tidak semua orang itu bisa melihat dengan kasat mata. Ya. Nah, saudara, tapi masalahnya apa yang tidak kita lihat belum pasti itu tidak ada, kan? Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita, saya punya mobil yang lain di rumah. Anda kan nggak melihat mobil, saya mengendari mobil saya itu. Tapi bukan berarti mobil saya itu nggak ada. Apa yang kita lihat, manusia itu pengennya itu dia ngelihat, baru dia ngerti. Tetapi kalau di alam roh ini, nggak bisa begitu. Jadi malaikat dan setan itu sebenarnya tidak di dalam alam roh. Tetapi ketika Tuhan membukakan kepada kita, kita bisa melihat. Ya. Jadi faktanya, Tuhan itu mengirimkan tiang api dan tiang awan itu berdasarkan sebagai seorang malaikat. Nah, kemudian gini, siapa yang bisa melihat malaikat? Siapa yang bisa melihat malaikat? Ada cerita di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17 ini tentang Elisa. Ya, saudara ya. Nabi Elisa, dia 2 Raja-Raja 6 ayat 17, Elisa ini berdoa karena Elisa itu melihat malaikat banyak mengelilingi dia, tapi bujangnya nggak melihat, makanya bujangnya ketakutan. 2 Raja-Raja 6 ayat 17 dikatakan gini, lalu berdoalah Elisa, dia berkata apa? Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi bujangnya pertama ini nggak lihat apa-apa. Karena penglihatannya belum dibuka oleh Tuhan. Nah, saudara, tapi ini adalah hak prerogatifnya dari Tuhan, saudara. Wewenangnya dari Tuhan. Ya, nggak usah cari penglihatan begitu, karena nggak usah terlalu mengejar soal penglihatan, karena penglihatan itu soal anugerah dari Tuhan. Saya juga bingung, saudara, kalau saya ditanya oleh orang, kita berdoa gitu, Pak, diundang berdoa ke rumahnya, Bapak ngelihat apa, Pak? Bapak ngelihat apa? Ya saya bingung ya, saya melihat meja, ada kursi, ada aqua, ini ada. Bapak ngelihat apa? Lihat apa? Ya, kalau kita nggak dikasih lihat, ya nggak lihat apa. Ya kita tentu melihat yang dunia begini, tapi di dunia alam roh kita belum tentu. Kalau Tuhan menyatakan, kalau saya ya, kalau Tuhan menyatakan, ya kita melihat, kalau enggak ya kita mau apa?
Ya diem aja, kita nggak lihat apa-apa. Ya. Nah saudara, di kasus ini kita belajar bahwa sebenarnya malaikat itu atau pelayanan malaikat itu ada di sekeliling kita. Dia itu menjaga, mereka itu menjaga kita. Cuma mata kita ini nggak terbuka. Terus, jadi kita tahu sekarang bahwa bukan saja, ya kalau Elisa seorang nabi, ya, pasti bisa melihat. Ya. Tetapi bujangnya kan seorang biasa. Ya. Terus, kebanyakan malaikat itu muncul dalam bentuk pria kalau di Alkitab. Contoh. Abraham ketika Tuhan mengatakan engkau akan punya seorang anak, ada 3 orang pria di Mamre, ya. 3 orang pria yang menghampiri Abraham. Pertanyaan saya, itu orang biasa atau malaikat? Malaikat. Dibaca. Nah, bagaimana Abraham bisa mengalami itu orang biasa atau malaikat? Saudara, malaikat itu tidak semuanya bersayap. Ya, malaikat itu tidak semuanya bersayap. Nanti kita akan lanjut ke serafim dan kerubin. Ya. Ada malaikat yang bersayap, tapi ada banyak malaikat yang tidak bersayap. Ya. Nah, hanya 1 kali di Alkitab itu dicatat malaikat dalam bentuk wanita. Makanya kalau ada 72 bidadari menjemput segala macam, jangan percaya. Yang mengertilah, ya. Begitu sampai di neraka, wah, kok nggak ada bidadari? Itu masa promonya sudah habis. Banyak kan malaikat muncul dalam bentuk pria daripada bentuk wanita. Lihat Zakaria 5 ayat 9. Zakaria 5 ayat 9. Mungkin ada ayat yang lain, tapi saya belum bisa mengungkapkannya. Tetap mungkin ada yang lain, tapi saya mencatat hanya ada 1 kali Alkitab mencatat wanita berdalam bentuk wanita. Zakaria 5 ayat 9. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Di sini ada wanita, ada ya? Ada yang punya sayap? Ya, berarti malaikat ini. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung, mereka mengangkut gantang di antara bumi dan langit. Nah, ini wanita dalam bentuk wanita tercatat sekali. Dan memang yang jelas, saudara, yang jelas malaikat itu tidak pernah ada dalam bentuk lucu-lucuan. Ya, banyak kalau lihat di gambar-gambar malaikat yang bayi ada sayapnya segala macam, itu enggak ada, saudara. Itu cuman imajinasi seseorang. Jadi enggak ada yang lucu-lucuan tuh, enggak ada. Terus, ini fakta-faktanya ya. Serafim dan kerubim. Serafim dan kerubim. Baca Yeskiel 9 ayat 3. Yeskiel 9 ayat 3. Yeskiel 9 ayat 3. Nanti dilanjut Yeskiel 10 ayat 1 sampai 3. Yeskiel 9 ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Ya. Tempatnya semula ke atas, di atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Yeskiel 10 ayat 1 sampai 3, ya, catat itu kerub, ya. Yeskiel 10 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazurit kelihatannya, maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke dalam
ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan di atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan sekumpulan awan memenuhi pelataran dalam. Ini asik sekali kalau cerita Yeskiel menceritakan tentang kerubim, serafim dan kerubim. Nah, kerub ini namanya kerub atau kerubim, itu kedudukannya sangat tinggi, saudara. Itu kedudukannya di tahta. Ya, itu juga dicatat di Kejadian 3 ayat 14 yang dikatakan ketika Adam dan Hawa berdosa, ya, Taman Firdaus dijaga oleh kerub, ya, oleh malaikat yang punya pedang yang besar. Nah, kerubim ini tugasnya itu adalah mendukung tahta kemuliaan Allah. Nah, di bagian Alkitab yang lain dicatat bahwa kerub ini mempunyai 4 wajah, yaitu wajah singa, manusia, raja wali, dan lembu. Ya. Yeskiel 10 ayat 14. Yeskiel 10 ayat 14. Yeskiel 10 ayat 14, coba. Masing-masing mempunyai 4 muka. Yang pertama ialah muka kerub, yang kedua muka manusia, yang ketiga adalah muka singa, dan keempat muka raja wali. Ya. Jadi inilah wajah-wajahnya kerub. Ya. Jadi kalau kita punya 1 muka, dia ada 4 muka. Ya. Nah, kemudian ada 1 malaikat lagi yang namanya serafim. Serafim ini bentuknya seperti ular terbang yang berapi-api dan jalannya meliuk-liuk. Biasanya muncul mendahului Tuhan. Nah, kata serafim ini dari mana? Kata serafim itu ketika bangsa Israel itu di padang gurun digigit sama ular, ya, fiery serpent, ya, dia ular yang di padang gurun. Itu dipakai kata aslinya itu serafim. Nah, dia bergeraknya itu seperti ular. Maka kita ingat ya, bahwa kenapa setan itu masuk ketika menipu Adam dan Hawa, masuk lewat ular, kenapa enggak misalnya kelinci atau kerbau, ya, atau keledai atau kuda? Dia enggak milih binatang-binatang itu. Dia milih ular, karena ular ini bergeraknya mirip pergerakannya dia. Ya. Nah, saudara, setan ini makanya ini banyak kita dianalogikan setan itu sebagai ular. Ya. Tapi ular adalah binatang ciptaan Tuhan. Ya. Hanya saja pada saat itu setan ini masuk di dalam tubuhnya ular. Dia berjalan meliuk-liuk. Nah, ini saudara, malaikat jatuh yang nanti berasal dari iblis itu berasal dari serafim. Nah, setan ini salah satu kenapa digelari Lucifer. Jadi bukan Lucifer itu bukan namanya setan. Lucifer kalau Anda di Google, coba di Google. Bahasa Belanda, kalau bahasa Belanda Lucifer itu apa? Matches. Lighter, apa? Korek. Lucifer itu sesuatu yang bersinar. Jadi Lucifer itu gelar, bukan nama. Namanya siapa? Satan. Dan bahasa Ibrani Satan. Jadi jangan salah ya. Ini salah satu gelar ya. Jadi misalnya insinyur. Ya. Ada nggak insinyur yang jahat? Ada, tapi banyak insinyur yang baik.
gelarnya. Ya, pendeta ada enggak yang jahat? Ada. Yang baik ya sangat banyak sekali. Makanya gelarnya. Tidak semua itu memakai gelar yang, tidak semua setan itu namanya Lucifer. Tapi ini satu gelar. Kenapa dia berpendar? Karena serafim ini. Dia berjalannya meliuk-liuk dan dia bercahaya. Nah, ketika itu dia ingin menyamai Tuhan, maka dia jatuhlah dia. Dan kata Lucifer ini hanya disebut sekali dalam Alkitab, itu dalam versi King James Version, bahasa Inggrisnya. Kan dari bahasa Latin, dari bahasa-bahasa yang lain nggak ada tuh, kata Lucifer. Ya, jadi gitu. Tapi kita nggak usah bicarain Lucifer. Kita lebih baik kita mengenal malaikat kita. Nah, saudara, kita juga ada dikenal dengan malaikat penjaga wilayah. Nah, ini seru nih. Malaikat penjaga wilayah. Contoh di Wahyu pasal 2 dan 3, ini banyak sekali ya. Wahyu pasal 2 dan 3 ya. Kita lihat satu ayat saja nanti, tapi soalnya banyak sekali. Wahyu pasal 2. Misalnya Wahyu pasal 2 ayat 1 misalnya. Judulnya kepada jemaat di Efesus. Tulisannya apa? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Surat ini untuk jemaatnya. Kenapa dikatakan tuliskanlah kepada malaikat? Coba ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Kepada jemaat di Smyrna. Ayat ke-8 dikatakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ada 7 jemaat. Semuanya dikatakan kepada malaikat jemaat di Efesus, kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Pergamus, malaikat jemaat ke Tiatira, malaikat jemaat Sardis, malaikat jemaat Philadelphia, dan malaikat jemaat di Laodikia. Nah, saudara, ada malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga jemaatnya di Smyrna, di 7 jemaat ini. Di Smyrna, di Laodikia, dan seterusnya. Ada enggak malaikat jemaat di GBI, Passion of Eagle? Ada. Mana buktinya? Ya Wahyu ini. Ada malaikatnya. Nah, Anda pernah mendengar gini? Soalnya kalau ngomong gini agak nggak percaya, tapi saya coba ke arah begini. Pernah nggak mendengar gini? Ada penunggunya di daerah A gitu. Pernah dengar? Oh, ada penunggunya. Ada penunggunya. Pertanyaannya tuh setan atau malaikat? Ya. Siapa yang ngomong setan? Loh, tadi bersuara enggak ada benar. Siapa yang ngomong malaikat? Saudara, gini ya. Setan itu sukanya meniru. Sukanya meniru. Jadi apa-apapun juga pasti ditiru oleh setan. Ya. Nah, jawabannya adalah dua-duanya betul. Karena ada malaikat di daerah situ yang menjaga. Ini malaikatnya Tuhan. Tapi setan ini meniru. Supaya orang-orang nyembah, ya, dikasih sesajen, ya, dikasih apalah bunga lah apa, ya, saya sering melihat ada sesajen lah begitu. Kita sering lihat lah gitu. Ketika di sesajen itu yang disembah adalah setan.
Kita tidak perlu menyembah malaikat. Malaikat itu disediakan untuk kita, tapi kita tidak usah memuji malaikat, kita tidak menyembah malaikat. Kita memakai pelayanan malaikat istilahnya gitu. Nah, saudara, ada malaikat-malaikat penjaga. Tapi juga ada malaikat yang jatuh yang menjaga wilayah tersebut. Oleh sebab itu, saudara, perlu nggak doa keliling? Kan perlu. Untuk mengalahkan setan-setan yang menjaga wilayah. Karena di wilayah itu bisa terkenal sesuatu yang demonik di sesuatu daerah. Dan itu memang fakta. Cuman manusia lebih banyak memperhatikan setannya daripada malaikatnya. Nah, mari kita sekarang memanfaatkan dibalikkan untuk menjadi kepentingan daripada kita melayani kita. Di rumah kita ada malaikat nggak? Ada ya, ada. Makanya jangan biarkan nganggur malaikatnya. Ya, kita berdoa supaya malaikat itu diaktifkan. Bukan Tuhan yang suruh menjagain rumah. Mending kalau begitu mending Pak Satpam, Pak, nah, tolong Pak dilihatin sebentar rumah saya. Nah, itu lebih masuk akal daripada Tuhan. Tuhan jagai rumah saya. Tuhan itu baik ya, Tuhan nggak marah. Cuman saya nggak enak di hati saya. Jadi ada malaikat-malaikat penjaga. Terus yang ketujuh, ada malaikat penjaga anak-anak Tuhan. Malaikat penjaga anak-anak Tuhan. Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Saudara, pertanyaan saya, malaikat anak kecil ya. Terus kalau sudah gede, malaikatnya hilang? Halo? Malaikatnya hilang nggak kalau sudah gede? Hilangnya kapan? Kenapa hilang? Saudara, malaikat itu selalu ada. Memang konteksnya ayat ini Tuhan Yesus berbicara soal anak kecil. Anak kecil ini punya, bukan hanya kecil benar. Malaikat itu, malaikat penjaga kita yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Itulah yang menjaga. Mungkin itu yang nyetirin waktu istri saya tidur. Nah mungkin itu, ya saya nggak tahu. Saya nggak melihat apa waktu itu. Hanya saya kaget dong. Sama-sama tidur di dalam mobil. Nah, saudara, bukti lebih spesifik. Kalau gini kan, oke. Baik. Kisah pasal 12. Kisah pasal 12. Kisah pasal 12. Nanti di rumah dibaca ayat 1 sampai 15 ya. Kisah 12 ayat 1 sampai 15 dibaca, tapi karena waktu saya mau ceritain saja gini. Ini ceritanya tentang Petrus ini ditangkap, saudara. Ditangkap, dirantai. Ya. Dirantai, dia dipenjara. Dipenjara, saudara, kalau namanya penjara zaman-zaman dulu itu, rantainya kan nggak mungkin rantai buat hiasan HP itu kan ada yang seperti rantai-rantai itu, nggak seperti itu, rantainya gede-gede. Petrus ini dirantai, ya, kemudian dipenjara, dan dicatat dia dijaga oleh 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Percayalah, prajurit Romawi itu badannya gede-gede. Ya. Bukan perutnya yang gede, tapi badannya gede. 4 regu, masing-masing regu 4 orang. Jadi berapa orang? Jaga 16 orang.
tiba-tiba malaikat tuh menjatuhkan rantainya. Coba bayangkan, 16 orang ini nggak dengar sama sekali. Nggak mungkin ditaruhlah rantai itu perlahan-lahan di atas lantai. Dan mereka di sana itu, saudara, itu kan gerbangnya pakai besi. Kalau buka kan, pasti menimbulkan suara yang kencang. 16 orang badannya gede, tidak dengar sama sekali. Dan Petrus dibawa keluar. Sampai di luar, Petrus bingung. Ini nyata atau penglihatan? Bingung sampai di luar. Terus dia berkata gini, aduh, aku mau kemana ya? Terus dibawa keluar. Terus akhirnya Petrusnya mau ke rumahnya Ibu Yohanes. Nah di sana itu ada persekutuan doa, saudara. Biasanya mereka itu berdoa di sana. Nah, ini ceritanya. Ketika Petrus nyampe di gerbang, di tok-tok, mereka ketakutan, nggak ada yang berani buka. Makin lama makin kenceng Petrus ini. Gerbangnya di ini makin ketakutan. Ya maklum lah ya, karena saya pernah dulu dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak mau kita beribadah di Cirebon. Itu seru juga ya. Dari satu tempat beralih ke tempat lain, kita dikejar-kejar. Kita nggak boleh beribadah gitu ya. Itu seru juga. Nah, mereka ini ketakutan karena pikirnya tentara Romawi ini mau menangkapin mereka. Nggak dibuka-buka. Akhirnya hambanya, ART-nya ini membukakan Petrus. ART-nya ini namanya Rode. Nah dia ngomong gini, saking takutnya, saking kagetnya lihat Petrus, dia nggak bukain pintu, dia kembali ke dalam, dia ngomong, Petrus datang. Petrus datang. Nah Petrus datang. Yang murid-murid yang lain ini saudara, itu nggak percaya. Dia berkata apa? Bukan. Itu bukan Petrus, tetapi malaikatnya. Coba baca deh, ayat 15. Kisah 12 ayat 15. Kisah 12 ayat 15. Dikatakan kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi yang mengatakan bahwa benar-benar demikian. Terus mereka berkata apa? Itu malaikatnya. Saudara, ini murid-murid Yesus yang mengatakan ini malaikatnya. Berarti murid-murid Yesus itu mengalami berbanyak hal tentang pelayanan malaikat. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa ini malaikatnya? Karena malaikat Petrus itu mirip Petrus. Ini bukan malaikat, itu bukan Petrus. Yang kamu lihat bukan Petrus, Petrusnya di penjara. Yang datang itu malaikatnya. Artinya apa? Mirip. Malaikat Anda dan malaikat saya mirip. Lagi ya, malaikat Anda dan saya mirip. Miripnya gimana Pak? Coba mari kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Yang terkenal sekali. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 ayat 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, ini perlengkapan senjata Allah. Nah, ini saudara. Kenapa malaikat kita mirip ini? Kalau kita misalnya peperangan rohani, ya, dalam nama Yesus, aku menggunakan pedang roh. Tapi Anda nggak pernah baca firman Tuhan. Ya. Mungkin pedang rohnya itu, pedangnya bukan pedang, tuh. Mungkin garpu gitu. Kalau, ya, jadi malaikatnya ini mau suruh ngelawan nggak bisa, tuh. Kan mirip, tuh. Anda nggak baca firman, Anda nggak pedang roh, pedangnya Anda nggak. Pedangnya malaikatnya itu enggak besar. Semakin Anda melekat dengan firman, pedang rohnya semakin besar. Jadi kalau Anda mempergunakan pelayanan malaikat, malaikat perangin. Katanya malaikat, ya elah aku senjatanya cuma garpu gini. Ya ngeri lah dia. Ya. Apalagi kalau orang Kristen cuma baca Alkitabnya cuma di gereja ya, saudara. Mungkin yang dibawanya itu pedangnya seperti tusuk gigi atau apa gitu ya. Ya sulit, mau malaikatnya mau berperang sulit. Terus berikat pinggangkan kebenaran. Kalau hidup Anda enggak benar, malaikat Anda ini ikat pinggangnya, enggak ada ikat pinggangnya, kedodoran melulu. Dia bingung aja betulin jubahnya, kalau mau suruh perang gimana mau suruh perang. Bentar-bentar mau betulin ini. Gak pakai ikat pinggang, hidup nggak benar. Berbaju keadilan. Baju jirah keadilan, hidup Anda nggak adil. Jangan harap serangan iblis itu bisa kita. Kalau Anda ke tukang sayur, nawarnya sampai berlinang air mata tukang sayur itu, saudara. Hidup Anda nggak adil, saudara. Ya. Masa duit 1.000 aja buat tukang sayur meneteskan air mata, aduh kebangetan, nggak usah lah, saudara. Ya. Hiduplah adil, saudara. Ya. Ya, kalau enggak ini lebaran gini, kasihlah mereka bersuka cita ya. Mbak ya, ada teman-teman yang lain ya, membagikan berkat supaya mereka bisa bersuka cita bersama kita, supaya adil hidup kita. Kenapa, saudara? Kalau enggak malaikat kita ini enggak pakai baju jirah, mungkin pakai jas hujan kali ya. Jadi kalau ada panah tembus, saudara. Ya, dikatain sedikit, mungkin Pak John ngomong sedikit, oh, kenapa begini? Wah, Pak John memang nggak suka sama saya dari dulu, memang begitu Pak John. Yang lain ini memang ini. Pak John cuma nanyain sedikit, nggak bermaksud apa-apa, tertusuklah sakitnya tuh di sini ya. Nanti ada apa dikit, aduh, nggak pakai baju jirah. Kenapa? Karena hidup kita itu nggak adil. Kita nggak pernah memberitakan Injil. Malaikat kita itu nggak bisa suruh-suruh peperangan lewat api gitu ya, kepanasan lah kakinya ya. Beritakan Injil, dimanapun ada beritakan Injil. Itu
membuat malaikat-malaikat itu kuat untuk berperang di peperangan rohani kita. Ya, kita nggak punya iman. Nggak percaya. Nggak percaya. Itu buktinya itu. Mazmur 91 itu kena COVID juga. Jadi, kalau kita punya sikap hati begitu, kita nggak punya perisai iman. Anda tahu perisai bahannya? Tebel-tebel sini. Tapi kalau Anda nggak punya perisai iman, kalau Anda perang, bayangin ini, perang bawa kartonnya anak-anak sekolah minggu itu ya. Bagaimana saudara bisa panah si jahat? Iblis itu melancarkan panah. Ya kalau kita punya perisai iman yang kuat, di panah apa? Tenang saja. Bapak kok kena COVID? Ya kalau kena, masalahnya apa? Tuhan menyediakan rumah sakit yang baik. Semua Tuhan sediakan, saya tinggal menikmatin. Yang kirim makanan, saudara. Waduh, haleluya, puji Tuhan 12 kali, saudara. Saya nggak enak hati sama susternya, saudara. Karena kamar saya itu penuh dengan makanan, saudara. Pak, makan yang banyak. Pak, makan yang banyak. Saya ini nggak berani nimbang lagi nih. Pulang dari rumah sakit kemungkinan ini berat badan naik. Apa? Itu. Ya saya nikmatin aja. Enak nggak? Enak aja tuh. Saya perkatakan makanan enak. Ya pertama-tama pasti nggak enak, tapi lama-lama enak-enak juga. Jadi kami berdua ini belum timbang badan. Pulang dari rumah sakit naik badannya. Itu Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Walaupun ada panah masuk, mental ada perisai iman. Ini saudara, inilah memanfaatkan, yang penting bagaimana caranya memanfaatkan pelayanan malaikat. Bangun dirimu dulu. Dengan melekat pada firman Tuhan. Dengan berbuat adil. Dengan kebenaran. Dengan iman. Saudara. Malaikat itu akan kuat. Karena firman berkata, itu malaikatnya mirip. Kekuatannya mirip. Dibangun apa? Dengan firman. Tanpa itu malaikat kita akan tidak berfungsi. Tuhan menyediakan yang terbaik, tapi kita harus menghidupinya. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini, jatah kita ini tetap utuh. Nah, pertanyaan saya, berkat kita bisa hilang nggak? Yang disediakan Tuhan untuk kita? Bisa. Siapa yang mengawal? Malaikat. Berkat kita itu bisa hilang. Tuhan memberikan. Kalau enggak kita kawal, malaikat yang kawal bisa hilang. Karena saya saksikan ini bukan untuk menyombongkan diri, apa-apa. Tapi saya ingin membuat Anda itu cemburu rohani. Saya itu pernah ngobrol sama Tuhan itu cuma gini, Tuhan, ya saya itu suka mobil sih. Suka mobil. Saya itu cuma ngomong gini, Tuhan, kalau saya beli mobil, pakai DP ya, terus ngangsur, itu ajaibnya di mana? Ya benar toh, ya toh. Kalau DP nanti angsur ya, waduh, tanggalnya kita transfer gini ya, kalau nggak lupa, kalau lupa ditagih ya, kan nggak enak kan? Ajaibnya di mana? Nah saya ini cuma iseng-iseng gini, ngomong gini. Kalau tiba-tiba blok datang gitu ya, tanpa bayar, ya, tanpa ngapa-ngapain.
itu namanya ajaib. Bener gak? Kalau semua orang beli mobil pakai duit, iya, sama aja. Saya itu dapat mobil, free. Serius. Dan itu bukan mobil biasa, mobil mewah. Itu saya bilang, kok bisa Pak? Gak tahu, ini jatuh dari surga. Mungkin Tuhan mendang kerikilnya, buk, jatuh. Dikasih, beri. Hari ini gak saya bawa, saya gak enak hati saya. Beri. Dan itu mobil mewah. Itu namanya ajaib, saudara. Itu namanya berkat Tuhan, dikawal oleh malaikat. Nyampe saya. Ingat, Tuhan bukan memberi kita remah-remah, tapi memberi jatah kita itu roti. Coba baca bersama-sama saya. Matius pasal 15. Ayat 26 dan 27. Matius pasal 15. Ayat 26 dan 27. Matius pasal 15 ayat 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba perhatikan. Jatahnya anak-anak Tuhan apa? Roti kah? Atau remah-remah? Roti. Yang mengatakan Yesus. Jatah kita itu roti. Kita punya anak-anak. Ya. Pak Harvard dikasih makanan yang terjelek apa terbaik? Terbaik kan? Ini cucu saya lagi pulang di Jakarta. Whatever the best kita beri ke dia. Walaupun dia juga nggak ngerti amat. Mainan apapun dibelikan. Saudara, itu kita manusia aja mengasihi anak cucu kita seperti itu. Tuhan itu mengasihi kita lebih dari kita yang bayangkan. Saudara. Jatah kita itu roti, bukan remah-remah. Kalau masalahnya kita terima remah-remah, saudara, something wrong. Ada sesuatu yang salah di hidup kita. Saya sudah membuktikan. Istri saya sendiri bingung. Tidak pernah ngucap, tidak pernah berdoa. Saya tidak berdoa untuk mobil tipe itu. Saya cuma ingin ganti mobil ini aja. Yang ini kan sudah umurnya 5 tahun. Mobilnya sama sekali nggak bermasalah, cuman wah itu kok bagus ya. Tapi bukan yang Tuhan beri. Tiba-tiba Tuhan beri. Hebatkah saya? Sama sekali tidak. Tapi mari kita ngerti. Jatah kita itu yang terbaik. Jatah kita terbaik. Tapi untuk menerima jatah itu, kita mesti ngerti. Murni dan teruji. Saya kaget masuk sini. Dari tadi saya bercakap-cakap dengan Tuhan, bagaimana kita supaya menjaga kita murni dan teruji. Enggak usah curiga sama Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Enggak ada yang enggak terbaik. Bukan hanya soal duniawi. Kalau kita ngomong berkat Tuhan, itu selalu tubuh, jiwa, dan roh dipuaskan bersama dengan Tuhan. Ketika mengalami apapun juga,
hati kita tuh bersuka cita, bersyukur. Saya bercanda aja tiap hari di isolasi. 15 hari saya di rumah sakit. Dengan istri saya, tiap hari bercanda. Tebak-tebakan, hari ini kita dikirimin orang makanan apa? Mana ada orang sakit seperti itu? Saya bingung juga, kita ini sakit, Pak. Nggak tahu ini sakit apa berlibur agak beda-beda tipis ini. Kita nggak ngerasain apa-apa. Susternya baik, ya kita di kamar yang terbaik, kita semua itu dokternya terbaik, orang Kristen lagi. Wah, luar biasa sih. Kalau kita murni dan teruji, ikut Tuhan, wah, bahasa Ambonnya terlalu manis sih. Amin. Ingat waktu sekolah minggu Tuhan. Sekolah minggu dulu, kerja buat Tuhan terlalu manis, ya kan? Benar kan? Kerja buat itu terlalu manis, terlalu manis. Kalau kita hari ini pahit, ada sesuatu yang salah di hidup kita loh. Ada sesuatu, mungkin kita bertindak sendiri. Mungkin kita berjalan sendiri. Tuhan tidak berjalan di depan kita. Dan malaikat-malaikat kita tidak pernah fungsikan. Saya pernah juga menagih hutang. Pakai pelayanan malaikat. Ya, mereka ada sesuatu gitu yang harus dibayar ke kita. Dia gak bayar-bayar. Ya. Lebih galak dia daripada kita. Ya. Itu kita diserang lagi. Kamu kan orang Kristen, harus mengampuni, katanya. Wah, hebat ya. Wah, hebat. Jadi maksudnya gimana? Hutangnya bayar apa enggak? Gitu. Pokoknya kamu kan harus mengampuni. Tuhan berkata, kunci mulut. Ulang. Saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat Tuhan buat orang itu tidak enak hatinya, terus bayar ke kita. Jangan cuman buat orang itu nggak enak hatinya, nanti orangnya nggak enak tapi nggak dibayar-bayar, percuma. Dibayar. Selama sekian bulan. Dibayar. Di dalam hal itu, Tuhan buat saya tidak berdosa. Karena saya nggak ngomel, saya nggak marah. Berulang-ulang lagi. Surabaya. Gak bayar juga. Itu pelayanan malaikat. Aktifkan pelayanan malaikat. Lihat keajaiban yang Tuhan nyatakan di dalam hidup. Nanti kita akan heran betapa besar, betapa dahsyat, betapa ajaibnya Tuhan Yesus yang kita sembah. Ajaib, nggak bisa diceritakan. Itu yang saya bilang sama kalau kita beribadah di keluarga. Papa, mama, saya bilang, saya tidak punya harta warisan yang seperti apa. Tapi saya wariskan pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak saya. Mereka sudah besar-besar menentukan hidup sendiri. Kita nggak bisa kontrol. Kita cuma bisa berdoa. Waris yang terbaik itu adalah warisan hidup. Pengenalan akan Tuhan. Dan saya bersyukur, tiga anak saya, mereka melekat kepada Tuhan. Saya mau, Tuhan cukup. Engkau menjaga mereka, Engkau memberikan pengenalan akan Engkau dengan baik. Mereka intim dengan Tuhan, bergantung melayani Tuhan. Itu harta yang terbaik. Dan soal jatah, nggak pernah takut. Karena jatah kita adalah roti. Mari bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Ku, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau Tiara lapata kara lapasata kora masikara lapata koya pasikara lapata. Biar ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di setiap waktu dan di setiap saat, di mana saja ya Tuhan. Di dalam kondisi apapun ya Tuhan. Biar kami menjadikan Engkau pemimpin di dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan buat kami melangkah ya Tuhan. Kalau Engkau tidak pergi melangkah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah tiang api dan tiang awan itu ya Tuhan selalu menyertai hidup kami ya Tuhan. Engkau berjalan di depan kami ya Tuhan. Engkau berjalan di depan kami ya Tuhan. Engkau menuntun kami dengan roh-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sehingga ke kiri pun, ke kanan pun, maju pun, ke belakang pun Tuhan. Kami tetap terus menerus ya Tuhan. Ada di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ya rabatakara rabasatakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami ya Tuhan, mengerti ya Tuhan. Kau menyediakan terbaik bagi kami ya Tuhan. Ya Rabbi Syakaraban. Pimpin langkahku ya Tuhan, pimpin langkahku. Setiap waktu berjalan dalam roh, jalan dalam Tuhan, nyatakan Tuhan.